Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan sekali lagi berterima kasih kepada Pendeta Dawis dan juga Pendeta Marvin dan juga pengurus kalian yang memperbolehkan saya ada di sini beribadah dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, hari ini saya secara khusus akan bicara mengenai doa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa penting. Ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri nyatakan. Ini adalah sesuatu yang Alkitab itu nyatakan berkali-kali. Ini adalah sesuatu yang sulit, tetapi sering sekali ini kita anggap remeh dan kita sendiri tidak bertumbuh di dalamnya. Ketika saya mau mengatakan hal ini, itu tidak berarti saya expert. Saya mengerti dari seluruh tugas Kristiani, bahkan juga pelayanan yang Tuhan berikan termasuk berkhotbah. Dibandingkan dengan doa, doa adalah hal yang paling sulit. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan Tuhan menghendaki kita berdoa. Berdoalah senantiasa dan bukan itu saja, berdoa dengan tekun. Hari ini saya akan membicarakan kepada saudara apa yang Alkitab katakan secara dasar sekali tentang doa. Dengan tujuan satu untuk membuat saudara dan saya kembali lagi dibangkitkan hatinya untuk saudara dan saya mau untuk berdoa dan tidak menyepelekan daripada tugas ini. Mari kita melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Markus pasal pertama ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Satu lagi saudara, dari Matius pasal 26. Ayat yang sangat terkenal, Matius pasal 26, ayat 40 sampai ayat 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus bersama-sama 2, 3. "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Mari kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu, menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu, mentaati apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan, latih kami untuk kami bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, mencurahkan seluruh isi hati kami, karena itulah kehendak-Mu. Kami minta pertolongan yang daripadamu, urapi hamba-Mu, hancurkan pekerjaan setan, hancurkan kesuam-suaman dan kedinginan daripada hati kami. Tapi kiranya Engkau sendiri memberikan kebangunan rohani, api pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pada pagi hari ini saya secara khusus mendorong saudara untuk lebih lagi pada melakukan satu kehendak Allah, yaitu berdoa. Berkali-kali banyak orang bertanya kepada kami. Karena kami adalah hamba-hamba Tuhan. "Pak, apa kehendak Tuhan? Pak, apa kehendak Tuhan?" Saudara, kami bukan daripada dukun, ngerti kehendak Tuhan pasti hari ini apa. Saudara, kami sendiri bergumul mencari tahu kehendak Tuhan. Tetapi adalah benar Tuhan menghendaki kehendaknya diketahui. Dan satu kehendak Allah yang begitu jelas di dalam Alkitab adalah saudara dan saya dipanggil
untuk berdoa. Doa adalah sesuatu yang vital bagi diri kita sendiri dan doa adalah sesuatu yang vital bagi kehidupan gereja. Mau melihat apakah kekristenan kita sesungguhnya hidup atau mati. Saudara, cek apakah saudara itu bertumbuh di dalam doa pribadi. Saudara mau melihat apakah satu gereja itu diurapi, ada api dan bertumbuh dan sungguh-sungguh memiliki denyut jantung. Saudara lihat kebaktian doanya. Saudara, begitu banyak gereja Protestan kebaktian doanya itu mati. Begitu banyak gereja Protestan kebaktian doanya itu sedikit. Bahkan pengurus-pengurus pun tidak ikut berdoa. Saya tidak tahu apa kriteria dia menjadi pengurus. Tidak pernah boleh. Sama sekali tidak pernah boleh. Ada pengurus yang tidak berdoa. Kalau dia tidak mau berdoa adalah dia tidak layak, tidak bisa, tidak mampu menjadi pengurus. Saudara, banyak gereja aktifnya luar biasa. Teologianya itu hebat. Orang-orangnya, anak-anak mudanya itu berteologia. Debatnya itu tidak ada kalahnya. Tetapi tidak pernah menekukkan lututnya di hadapan Allah. Doa itu dikatakan nafas hidup orang Kristen. Saudara lihat seseorang, nafasnya itu masih lancar atau tidak. Kalau dia itu nafasnya sudah tersengal-sengal, dia tidak mungkin bekerja. Dia kalau nafasnya sudah tidak mampu, napas 1, 2 dibantu alat, saudara tahu itu ada di ICU. Saudara, orang tersebut tidak mungkin bisa bekerja. Orang tersebut tidak mungkin bisa diandalkan. Orang tersebut tinggal tunggu waktunya. Saudara, sama. Kalau saudara itu kelihatannya hidup, tetapi tidak memiliki api di dalam doa pribadi. Gereja itu kelihatannya megah, tapi yang berdoa itu sedikit, itu semua adalah omong kosong. Doa itu sesuatu yang penting sekali. Doa dari doa itu, saudara bisa melihat vitalnya daripada kehidupan seseorang. Apakah dia masih hidup, atau dia setengah hidup, atau sebentar lagi mati. Sama seperti saudara lihat nafasnya masih baik atau tidak. Nafasnya masih lancar atau tidak. Saudara, itu adalah doa. Waktu berapa tahun yang lalu, saya tiba-tiba harus menjalani bypass. Saudara, semua orang di rumah sakit di Sydney bingung gitu. Ini masih muda, kenapa bisa bypass? Maka saya menjalani bypass. Orang yang di bypass umurnya 80, orang-orang 90 putih semua rambutnya. Ini satu anak muda masuk, terus kemudian umur 50 pada waktu itu, dan kemudian di bypass. Dan saudara ada yang aneh, begitu bypass, maka oksigen itu masuknya itu luar biasa. Kalau saudara nanti harap tidak ya saudara ya. Di bypass gitu saudara, itu Pak Tong berkali-kali bilang, kalau kamu di bypass 15 tahun lebih muda, itu betul. Setelah di bypass ya saudara, saya tidak tidur 2 hari. Itu nafas itu fresh. Masuk gitu, seluruh otak itu segar sekali. 2 hari, saudara, benar-benar literally 2 hari. Saya mau tidur gitu, tapi tidak bisa. Seger terus, saudara, dan siap lagi untuk bekerja. Saudara, nafas itu penting, doa itu penting. Saudara, kalau menyepelekan dalam hal ini, saudara sendiri sudah di dalam trap, di dalam jebakan dari setan. Orang-orang Kristen yang bisa diandalkan adalah orang-orang Kristen yang selalu mencari wajah Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Orang-orang Kristen yang bisa diandalkan adalah orang-orang Kristen yang mencari wajah Allah. Selalu mencari wajah Allah. Di dalam pelayanan saya sendiri saya melihat orang yang paling pinter pun sering sekali akan kalah. Orang yang punya pengalaman daripada pelayanan sering sekali merusak gereja. Tapi orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang sehati adalah orang-orang yang rela untuk berdoa bersama-sama. Saudara, doa itu sangat signifikan. Baik itu dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan gereja. Kalau saudara melihat sebuah gereja, satu gereja seperti ini.
Saya mau tanya, apanya yang penting? Sebuah gereja apa yang penting? Saudara-saudara, sebanyak hal yang penting. Tapi yang paling penting dua hal. Pertama adalah mimbar. Kedua adalah orang-orang yang berdoa. Kalau saudara-saudara melihat satu kereta api dengan berbagai macam gerbongnya. Ada yang eksekutif, ada yang bisnis, ada yang biasa, ada yang tempat restorannya. Saudara, dia boleh cat apapun saja, dia boleh kasih dekorasi apapun saja. Seluruh gerbong itu, maka saudara tergantung kepada dua hal saja. Pertama adalah masinisnya yang ada di depan. Masinisnya itu kalau dia tidak setia, maka gerbong itu punya mesin yang terbaik pun, maka seluruhnya akan bisa jatuh, akan bisa ke kanan ke kiri kalau masinisnya tidak setia. Maka mimbar itu adalah masinisnya. Mimbar itu kalau tidak setia, seluruh gereja ini ratusan ribuan orang itu akan hancur. Saudara, akan disesatkan daripada kehendak Allah. Itu adalah pertama, mimbar. Kedua, yang tidak kalah pentingnya daripada mimbar, sebuah lokomotif yang paling penting itu apa? Batu baranya. Saudara-saudara, mesinnya, saudara-saudara, batu bara. Kalau satu daripada masinisnya itu handal, pandai, setia, tapi tidak ada lokomotifnya, tidak ada batu baranya, tidak ada apinya, mau jalanin apa? Saudara, saudara lihat semua hamba Tuhan, semua gereja yang Tuhan pakai. Saudara lihat di balik itu begitu banyak pendoa-pendoa yang setia. Saya sendiri menetapkan di dalam hati saya tidak melihat berapa banyak jumlah jemaat yang akan hadir dalam kebaktian saya. Itu semua kedaulatan Allah. Tuhan kasih sedikit, puji Tuhan. Tuhan kasih banyak, puji Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi saya mau lihat berapa banyak orang yang berlutut berdoa bersama saya. Itu pentingnya luar biasa. Saudara, doa itu adalah sesuatu yang penting. Charles Spurgeon, the Prince of Preacher, pangeran pengkhotbah. Orang yang berkhotbah dengan kuat kuasa yang luar biasa. Suatu hari ada cerita seperti ini. Ada satu kelompok daripada turis datang ke tempatnya daripada gerejanya Charles Spurgeon. Ketika mereka datang, lalu kemudian mereka mau lihat kanan kiri daripada seluruh ornamen yang ada di gereja itu. Dia bertemu dengan seorang yang agak tua. Dan orang-orang di sana berpikir bahwa ini adalah pembantu gereja. Ini adalah penunggu gereja, kosternya gereja. Lalu kemudian orang-orang tersebut mengatakan, Pak, saya mau lihat daripada gereja di tempat ini. Lalu kemudian mereka dibawa untuk melihat satu persatu. Dan kemudian mereka mengagumi mimbar. Mimbar tempat daripada Charles Spurgeon itu berkhotbah. Dan ketika mereka sudah lihat daripada mimbar, lalu kemudian mereka lalu turun. Dan kemudian mereka bilang, terima kasih Bapak, kami mau pergi. Lalu kemudian Bapak tua ini mengatakan, apakah engkau mau lihat satu tempat yang paling penting dari gereja ini? Terus kemudian orang-orang itu lihat, ada tempat yang lebih penting, yang tersembunyi, yang tidak dilihat saya? Bukankah mimbar itu yang paling penting? Tidak, ada yang lebih penting. Terus kemudian, ada ya Pak ya, coba tunjukkan pada saya. Maka bapak tua ini kemudian turun ke bawah, ke satu tempat dan di situ ada satu ruangan yang agak besar kosong. Ini tempat yang penting. Mereka lihat, apanya yang penting Pak? Terus kemudian bapak tua ini mengatakan, di tempat ini maka kami berkumpul berdoa. Ada puluhan, ratusan orang berkumpul berdoa. Terus kemudian orang-orang turis ini yang sebagian adalah anak muda pikir tidak penting doa itu apa. Oh ya sudah, terima kasih ya Pak. Oke. Terus kemudian terima kasih Pak, mereka salam jabat tangan. Lalu kemudian bapak itu mengatakan,
Terima kasih kembali, saya Charles Spurgeon. Mengapa engkau pikir doa itu tidak penting? Mengapa engkau yang ada di sini tidak datang dalam kebaktian doa? Apakah engkau pikir bahwa mimbar ini bisa berdiri sendiri tanpa orang-orang berdoa? Apakah engkau pikir pendeta Stephen Tong bisa berdiri sendiri tanpa orang-orang berdoa? Engkau mengatakan, oh luar biasa hebat khotbahnya, luar biasa daripada mimbarnya. Begitu tidak ada orang berdoa, saudara akan lihat habis semuanya. Saudara, doa itu adalah jantung daripada seseorang itu hidup. Doa adalah denyut janadi daripada satu gereja itu ada. Ada seorang mengatakan demikian dan ini benar. Engkau mau melihat hebatnya sebuah gereja, engkau lihat kebaktian paginya berapa ribu orang yang datang. Engkau mau lihat hebatnya seorang pengkhotbah, engkau lihat kebaktian sore berapa orang yang datang. Saudara, orang kalau kebaktian pagi kan saudara seperti ini datang pagi supaya apa? Saudara cepat-cepat pulang kan bisa ngapa-ngapain kan saudara. Datangnya pagi. Nah, kalau banyak hebatnya gereja pagi jam 10 pagi. Tapi kalau sudah sore kebaktian jam 3 sore mana saudara mau datang. Kecuali daya pikat daripada pengkhotbahnya. Oh yang khotbah sama patong jam 3 mau datang saudara. Saudara yang khotbah kami mana datang enggak mau. Saudara jam 3 tempat saatnya untuk tidur siang kenapa mesti datang dengar khotbah. Saudara mau lihat hebatnya gereja kebaktian pagi. Saudara mau lihat hebatnya pengkhotbah kebaktian sore. Saudara, tapi orang tersebut menulis satu tulisan. Saudara mau melihat hebatnya Kristus, maka lihat berapa banyak yang datang di dalam kebaktian doa. Saudara, pagi ini saya akan berusaha di dalam anugerah Tuhan mendorong saudara dan mendorong jiwa saya kembali, mengingatkan kembali pentingnya dan vitalnya berdoa dan itu adalah kehendak Allah. Satu kehendak Allah yang jelas adalah berdoa. Jangan saudara tanya, Pak kehendak Tuhan itu apa? Pak kehendak Tuhan itu apa? Padahal kehendak Allah yang jelas dalam Alkitab tidak mau kita lakukan. Kehendak Allah adalah berdoa. Hari ini saya akan bicara 4 hal dasar mengapa kita harus berdoa dan mengapa kita harus berdoa banyak. Dan kalau Tuhan pimpin nanti siang hari, maka saya akan bicara mengenai doa peperangan. Saudara, mari kita sekarang melihat apa yang Alkitab katakan, mengapa kita harus berdoa dan kita harus berdoa banyak. Yang pertama, Alkitab dengan jelas menyatakan doa adalah undangan Allah untuk kita memiliki intimasi dengan Dia. Doa adalah undangan Allah untuk mendekat kepadanya, untuk memiliki keintiman dengan Dia. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan jelas, pagi-pagi benar Yesus bangun, Yesus pergi ke tempat tertentu dan Yesus itu berdoa. Menghampiri wajah Allah, bersekutu dengan Dia, pagi-pagi benar bersekutu dengan Allah. Ini adalah satu pimpinan gereja kita tertinggi. Ini adalah kepala gereja yang mencoba memberikan contoh bagaimana seharusnya saudara dan saya itu hidup. Yaitu sejak kita bangun pagi, kita memiliki persekutuan, kita memiliki keintiman dengan Allah. Pagi-pagi benar. Saudara, keintiman, persekutuan, relasi yang dalam dengan Tuhan. Bukankah ini yang hilang di dalam Kejadian pasal 3 setelah dosa itu masuk? Saudara-saudara dan saya selalu tahu daripada teologi dosa masuk, relasi dengan Allah terpisah, kita menjadi musuh Allah, lalu Yesus menebus dosa kita. Tetapi sekali lagi kita itu kaum Injili, kita sering sekali berpikir Yesus menebus dosa kita supaya kita masuk ke surga.
saja, cuma itu dan kemudian selesai. Tidak ada apa-apa, tidak ada bekasnya. Saudara, Yesus menebus kita. Hal utama adalah supaya kita memiliki relasi pribadi lagi dengan Allah. Memiliki keintiman dengan Dia. Kita bukan lagi menjadi musuh Allah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Apa ada anak yang tidak memiliki relasi dengan orang tua? Saudara, seluruh kalimat-kalimat itu kalimat cinta. Seluruh kalimat-kalimat itu adalah kalimat relasi. Aneh sekali. Kita itu sudah ditebus oleh Kristus tetapi tidak bertumbuh di dalam doa, itu aneh sekali saudara. Ada sesuatu yang missing, ada teologi yang hilang. Kita ditebus adalah untuk memiliki relasi. Kita ditebus yang tadinya itu hilang, musuh itu, Kejadian pasal 3. Lalu kemudian kita sekali lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah bentuk intimacy, communion with God. Demikian kata John Owen. Communion with God. Communion itu adalah sharing life. Communion itu bukan komunikasi, saudara-saudara. Doa itu bukan sekedar komunikasi. Communion itu sharing life. Communion itu adalah, kalau komunikasi itu cuma sharing pikiran, sharing ide. Saudara-saudara, kalau saudara sudah berkeluarga, suami istri, saudara banyak sekali yang komunikasinya itu menjadi poor, menjadi miskin. Nah komunikasi kalau sudah menjadi miskin, komunionnya lebih tidak ada lagi saudara. Dia tidak bicara, aku itu seneng loh sekarang ma. Aku itu lagi sedih loh Pak, itu komunion itu. Itu saudara sharing life, nyatakan isi hati. Ya saudara, bukan bicara berkenaan dengan hal-hal yang rutin. Tapi yang menjadi isi hati, pergumulan, pergolakan, keinginan. Kadang cuma diem, pegangan tangan, tidak ngomong apa-apa. Itu adalah komunion. Menikmati berdua. Masuk di dalam the presence of God. Hadirat Allah. Cuma diam. Cuma diam. Tapi menikmati dia. Saudara, banyak orang itu memakai doa itu persis seperti mesin ATM saudara. Tidak ada urusannya sama sharing life sama Tuhan. Tidak cerita Tuhan hari ini aku tuh seneng loh. Hari ini aku sedih. Tuhan liatin orang itu jahat sama aku, itu pengen aku matiin. Saudara mau lihat daripada communion with God itu ada di mana dalam Mazmur. Mazmur itu mengatakan aku tuh benci sama orang itu. Saudara kita kadang-kadang tuh ngelihat ini orang dosa atau enggak yang ngomong begitu sama Tuhan. Kita lupa bahwa orang itu begitu dekat sama Tuhan bahkan dia menceritakan seluruh isi hatinya tanpa ada sesuatu yang ditutup. Itu menyatakan intimasinya. Saudara, kadang kita itu seperti orang itu melihat daripada relasi kita sama Tuhan itu bukan intimasi, bukan communion with God. Itu ATM, saya punya kebutuhan. Lalu kemudian sekarang saya perlu uang. Lalu kemudian saya pergi ke ATM. Lalu kemudian masukkan kartu, keluar itu uangnya, beres. Selesai. Saya tidak akan pergi ke sana, saya tidak akan peduli dengan ATM lagi sampai saya membutuhkannya lagi. Banyak orang itu mendekati Allah itu bukan dengan memberikan surat cinta, tetapi memberikan daripada list belanjaan. Ini loh Tuhan, ini anakku ya, ini mantuku, ini cucuku lagi sakit nih, lagi sakit. Tolong ya Tuhan ya, terus ngomong terus seperti itu. Dikasih ke Tuhan, kalau sudah sembuh selesai, puji Tuhan selesai. Saudara, nanti kalau kita ada masalah, baru kita itu cari Tuhan lagi. Kalau tidak ada masalah, maka kita tidak perlu cari Tuhan ini. Nah saudara, kalau saudara seperti itu, maka dari itu Tuhan kasih kamu masalah terus. Biar cari Tuhan terus. Ada satu kalimat sebenarnya. Jikalau kamu berdoa ketika kamu punya masalah, kamu sedang dalam masalah.
Jikalau kamu, if you pray when you are in trouble, you are in trouble. Saudara, banyak orang kalau nggak ada masalah lupa Tuhan. Banyak orang kalau itu bermasalah terus dekat sama Tuhan. Mau dekat, mau tahu kehendak Tuhan apa, mau terus begging sama Tuhan. Saudara, jangan seperti itu. Itu persis deketin sama Tuhan itu, ini loh Tuhan ya, ini list belanjaanku, ini keperluanku. Saudara-saudara, Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan ingin saudara dan saya di dalam kebebasan yang diberikan, anugerah yang diberikan, mengasihi dia, berkata-kata kepada dia. Saudara, Yesus sendiri suatu hari didatangi oleh para muridnya dan ditanya, Tuhan ajar kami untuk berdoa. Dan Yesus kemudian mengatakan, jika engkau mau berdoa, berdoalah demikian. Nah tadi barusan kita doakan. Apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Nah, seperti di surga. Saudara perhatikan, Yesus mengatakan Bapa kami yang di surga. Saudara, apakah saudara sadar? Tidak ada orang yang tahu nama Allah. Dan ini bukan sebutan umum. Ini adalah nama Allah. Dan Allah pribadi yang pertama itu disebut dengan mulut daripada pribadi yang kedua. Bapa. Tidak ada yang tahu, Petrus tidak tahu, Yakobus tidak tahu, Yohanes tidak tahu. Bapak-bapak gereja tidak ada yang tahu. Itu cuma sebutan Yesus kepada Allah di surga, Bapa. Namanya itu Bapa. Dia bicara sendiri namanya Bapa. Dia memanggil Bapa. Tetapi ketika murid-murid tanya, beritahu kami bagaimana cara kami berdoa. Yesus mengatakan berdoalah demikian. Bapa. Itu pewahyuan hal yang paling dalam yang dimiliki hanya oleh Yesus Kristus sebelumnya. Saudara, itu adalah intimasi. Itu adalah keintiman Kristus pribadi kedua terhadap pribadi pertama itu dibuka dan kita itu nyebut seenak-enaknya Bapa, Bapa, Bapa. Kalau enggak dibuka sama Yesus saudara tetap tidak akan bisa ngerti siapa namanya. Saudara, yang terdalam, yang tersembunyi sekarang itu dibuka. Sekali lagi saudara, doa itu apa? Tuhan menghendaki saudara berdoa. Kenapa sih mesti berdoa? Karena dia itu menebus saudara untuk memiliki relasi, memiliki keintiman. Dia ingin saudara dan saya berbagian dalam keintiman ini. Saudara, maka belajarlah berdoa. Belajarlah mendekat kepada Tuhan. Jangan dingin, jangan acuh tak acuh, jangan tidak peduli. Ini adalah panggilan. Saudara, ini adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Hudson Taylor itu adalah pendiri daripada OMF, dulu adalah China Inland Mission, CIM. Dia memiliki pos di tempat China. Dan dia memiliki di pos itu ada ruangan para misionaris itu tinggal di sana. Dan pada awal-awal itu Hudson Taylor itu ada di sana. Suatu hari pada malam hari ketika semua daripada orang yang ada di rumah itu tidur. Maka seseorang daripada misionaris itu mau pergi ke kamar kecil. Dia jalan. Dia ketika pergi ke kamar kecil itu, saya nggak tahu kamar kecilnya di dalam atau di luar rumah, mungkin di luar rumah saudara. Dan dia itu melewati kamar tidur daripada Hudson Taylor. Dan kemudian setelah itu dia ngelewatin, dia mendengar sesuatu, terus kemudian setelah dia ke kamar kecil dia tidur lagi. Besok paginya ketika breakfast, misionari ini tanya, kamu semalam itu ada tamu ya? Terus Hudson Taylor, maksudmu apa? Iya, semalam. Saya dengar kamu lagi ngobrol. Gitu. Itu jam 2 malam saya tahu. Gitu, kamu lagi ngobrol ya sama tamu kamu. Terus kemudian Hudson Taylor mengatakan, enggak,
Enggak ada tamu. Terus kemudian orang itu, misionaris itu terdiam. Dia tahu Hudson Taylor sedang bicara sama Tuhan. Sedang berdoa. Dan dia itu sangat deep impress. Karena Hudson Taylor berdoa seperti seseorang berhadapan dengan muka dengan Tuhannya bicara. Itu seperti Musa. Saudara, saya setiap kali melihat, belajar, kami ini orang-orang kecil. Kami mau lihat orang-orang itu dipakai sama Tuhan, rahasianya apa. Bukan teologi yang kuat, tapi doa yang dalam. Sekali lagi, bukan teologi, maksudnya teori doktrin, tetapi adalah doktrin yang dihidupi. Doktrin yang dihidupi itu adalah melalui salah satunya melalui doa. Hal yang kedua, Alkitab mengatakan doa itu adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk kita bertumbuh mengenal Allah. Mengenal Allah. Nah, ini adalah satu kalimat yang penting. Nah, setiap poin sebenarnya kita bisa panjang lebar bicara. Setiap poin sebenarnya adalah khotbah-khotbah tertentu. Nah, saudara, saya sudah bicara mengenai satu kata yang penting, mengenal Allah. Apa yang menjadi tujuan hidup tertinggi daripada orang Kristen, maka itu adalah sebenarnya adalah mengenal Allah. Kalau saudara dan saya tidak mengenal Allah, tidak bertumbuh mengenal Allah, maka saudara dan saya tidak mungkin mengerti satu kalimat ini. What is the chief end of man? The chief end of man adalah menikmati dia dan mempermuliakan dia selama-lamanya. To enjoy him and to glorify him selama-lamanya. Terus menerus, saudara-saudara perhatikan. Di dalam menikmati, bagaimana mungkin bisa menikmati kalau tidak mengenal? Bagaimana mungkin bisa mempermuliakan kalau tidak tahu kehendaknya? Saudara-saudara, mengenal Allah, banyak daripada kita cuma tahu mengenal berkat Allah, tapi tidak mengenal Allah. Oh, anakku sakit, sekarang sembuh. Oh, anakku dapat itu, mantuku itu orang baik Pak Agus. Gitu. Aku puji Tuhan. Itu boleh saudara, tidak salah ya saudara. Itu adalah mengenal berkat Allah. Tetapi siapa yang mengenal pekerjaan Allah? Ini dua yang berbeda. Berkat, pekerjaan. Ketiga, siapa yang mengenal kehendak Allah? Sudah beda lagi. Keempat, siapa yang mengenal daripada sifat karakter Allah? Saudara, kalau saya tanya, Allah seperti apa yang engkau kenal? Maka langsung kita mengatakan, Allah itu kasih. Aku tahu Allah itu kasih. Cuma begitu saja. Saya mau tanya, kok bisa tahu kasih Allah itu seperti apa? Setiap karakter Allah kalau dibukakan kepada kita, membuat kita itu mau tidak mau tersungkur. Saudara, Yesus pagi-pagi benar berdoa. Setelah itu, tiba-tiba itu murid-muridnya datang. Petrus bilang, guru, banyak orang datang cari kamu. Lalu kemudian aneh ya jawaban Yesus. Dia bukannya, oh ya mana orangnya, saya layani sekarang. Tidak. Yesus kemudian bilang sama muridnya, kita pergi ke tempat yang lain. Saya melayani mereka. Jadi yang datang itu tidak dilayani, dia pergi ke tempat yang lain. Kenapa seperti itu? Dia tahu kehendak Bapaknya itu apa. Dia peka, here and now, kehendak Tuhan itu apa. Kalau saudara dan saya itu belajar berdoa, Allah di dalam anugerahnya melatih saudara dan saya tahu kehendaknya itu apa. Saya ngomong begini takut. Karena kehendak Allah itu besar. Calvin menyatakan selain kehendak Allah itu adalah Allah, nama Allah itu yang besar. Dan kedua kehendaknya. Jangan sembarangan ngomong kehendak Allah, kehendak Allah, kehendak Allah. Tapi di tempat yang lain sekali lagi saya katakan. Tuhan menghendaki kehendaknya itu dikenal, diketahui dan ditaati. Dan saudara bisa belajar, kita bisa belajar itu makin peka melalui apa? Melalui berdoa.
Saudara, saya takut ketemu banyak orang percaya dirinya itu luar biasa. Ini kehendak Allah Pak Agus, ini kehendak Allah. Gitu. Ketika dia bicara seperti itu, dalam hati saya barometernya adalah saya mau tahu engkau itu memiliki keintiman sama Tuhan seperti apa. Jangan sembarangan bicara kehendak Allah, kehendak Allah. Kita manusia yang sering sekali salah, meleset, gagal. Tetapi saudara-saudara, belajarlah berdoa. Ketika saudara dan saya berdoa, saudara dan saya makin lama makin dibuat sensitif. Makin lama makin dilatih peka akan mengerti daripada kehendak Allah. Saudara, doa membuat kita makin mengenal Allah. Bukan mengenal berkat saja, tetapi mengenal pekerjaannya, mengenal kehendaknya, dan yang paling utama adalah mengenal sifatnya. Sekali lagi, Allah seperti apa yang saudara dan saya itu kenal? Apakah sungguh-sungguh pengenalan akan sifat Allah ini nyata dalam hidup kita? Saudara-saudara perhatikan, apa yang Allah seperti apa yang dikenal oleh Yeskiel berbeda sifatnya, tekanannya. Pasti Allahnya sama saudara, tetapi tekanan sifatnya beda dengan Allah yang dikenal oleh Yesaya. Pasti Allahnya sama, tetapi yang Allah nyatakan secara khusus kepada Habakuk itu beda dengan apa yang Allah nyatakan kepada Yesaya. Saudara lihat setiap daripada hamba-hamba Tuhan itu memiliki pengenalan akan Allah yang spesifik dengan Allah yang sama. Tidak beda, Allahnya Yesaya tidak beda dengan Yeskiel, tidak beda dengan Habakuk, tidak beda dengan Ayub. Tetapi saudara lihat bagaimana Allah itu memproses mereka. Sifat apa yang paling ditekankan, semuanya memiliki sesuatu yang partikular. Saudara, Yeskiel itu mengenal Allah yang berdaulat di dalam setiap DNA-nya. Saudara lihat Yeskiel. Dia tidur pun itu balik ke kanan atau balik ke kiri diatur sama Tuhan. Semuanya di dalam doa. Semuanya dalam pembicaraan pribadi dengan dia dan kemudian dalam ketaatan. Saudara lihat daripada Yesaya. Di dalam panggilannya maka Yesaya itu melihat Allah yang kudus dengan pedang yang berputar. Allah Yahweh Sefaot, Allah panglima bala tentara perang yang siap untuk berperang. Saudara, ini tidak ada pada Ayub. Ayub itu menyatakan itu belajar dari sifat Allah. Allah yang berdaulat yang tidak pernah salah memberlakukan anak-anaknya. Saudara lihat Habakuk. Habakuk itu adalah dia kenal dengan Allah yang menjawab dengan jawaban yang sama sekali tidak terduga. Berapa lama lagi Tuhan? Engkau seperti ini. Aku melihat kelaliman. Dan Allah kemudian mengatakan di dalam doa kepada Habakuk. Engkau akan lihat, aku akan mengirimkan Kasdim, mengirimkan Babel, memukul Israel. Oh, Habakuk tanya sama Tuhan, Tuhan berikan revival, kebangunan rohani kepada Israel. Dan Tuhan katakan, ya aku akan kirimkan. Yang dikirimkan bukan Billy Graham, yang dikirimkan bukan Stephen Tong, yang dikirimkan bukan Louis Palau, yang dikirimkan bukan daripada R.C. Sproul, yang dikirimkan adalah Mao Zedong. Yang dikirimkan adalah ISIS. Kalau saudara doa, Pendeta Marvin di sini memimpin, Tuhan berikan kebangunan rohani sama Gary Solo. Lalu kemudian yang datang ternyata bukan Stephen Tong. Yang datang itu adalah orang radikal Islam. Saudara-saudara, seperti itu. Saudara lihat ya, setiap hamba Tuhan di dalam Alkitab itu mengenal Allah yang sama. Tetapi mereka bertumbuh dalam sifat Allah yang partikular. Yang khusus yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Sekarang saya tanya. Engkau sudah puluhan tahun jadi orang Kristen? Engkau sudah baca Alkitab? Saya tanya, Allah seperti apa yang engkau kenal? Umum semuanya Pak, umum. Ya berarti engkau tidak mengenal Allah. Tidak bertumbuh mengenal Allah.
tidak memiliki relasi yang bertumbuh untuk mengerti daripada sifat Allah. Saudara, orang yang berdoa adalah orang yang dilatih Tuhan untuk bertumbuh mengenal Dia. Maka berdoalah, belum terlambat, berdoalah. Pagi ini saya khotbah lebih ke sharing untuk mendorong saudara untuk bertumbuh di dalam berdoa. Sekarang hal ketiga. Hal yang ketiga, kenapa kita berdoa? Kenapa Alkitab itu menyatakan doa? Manfaat doa itu apa? Doa, di dalam doa Tuhan melatih kita bergantung terhadap Roh Kudus. Doa melatih kita bergantung kepada Roh Kudus. Tadi Pak Tong menyatakan sesuatu yang penting. Ya, bicara mengenai Injil, bicara mengenai dinamika, kuasa, bicara berkenaan dengan Roh Kudus. Apakah ada pekabaran Injil yang berhasil? Tidak, itu harus dengan Roh Kudus. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara satu hal. Saudara tidak mungkin akan berhasil kehidupan keluarga saudara tanpa Roh Kudus. Saudara tidak mungkin memiliki satu kerohanian yang berhasil tanpa Roh Kudus. Saudara dan saya tidak mungkin bisa running gereja ini dengan baik tanpa daripada Roh Kudus. Saudara tidak mungkin bisa membangkitkan daripada kerohanian jiwa kita tanpa Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan tak mungkin bisa membuat sesuatu kebangunan rohani tanpa Roh Kudus. Dan kalau itu adalah dengan Roh Kudus, kenapa tidak berdoa? Saudara, kita itu perlu bantuan Roh Kudus dalam segala hal. Dan sekarang saya akan bawa saudara kepada satu kalimat daripada Paulus yang mengagetkan kita semua. Mari kita lihat Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26. Mari kita membaca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-26. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada yang aneh enggak saudara? Ayo, kalimat ini ada yang aneh enggak? Enggak apa-apa ya, khotbah tanya jawab ya. Ada yang aneh? Apa? Roh sendiri berdoa, itu kurang aneh. Ada yang aneh lagi? Apa? Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya, oke, kurang aneh. Ada yang lebih aneh lagi? Apa? Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Ini yang nulis ini Paulus loh saudara. Paulus doakan buat aku ya, aku sendiri nggak tahu bagaimana berdoa. Aneh ya? Ayo saudara, berarti saudara ini orang expert loh. Nggak perlu bantuan Roh Kudus, nggak perlu belajar berdoa. Saya sudah tahu berdoa. Paulus sendiri bilang, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita itu nggak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Orang-orang Puritan ini ayat ini di highlight sama dia. Dinyatakan ini mereka baru sadar karena orang Kristen ternyata tidak tahu bagaimana berdoa. Maka kita bergantung kepada Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya apanya yang tidak tahu? Kan aku tahu doa. Misalnya saya minta Pak Marvin berdoa, dia berdoa, kan tahu berdoa. Apanya yang tidak tahu? Saudara perhatikan ya. Banyak kita kalau doa itu direkam ya saudara. Saudara coba aja doa direkam aja. Tiap kali doa aja direkam. Doa sendiri di rumah sendiri direkam. Coba ya. Kalau enggak istri berdoa lagi ngomong direkam sama suaminya atau sebaliknya gitu. Atau saudara rekam sendiri doa. Saudara denger aja muak loh. Muak gitu. Itu lagi.
Bolak-balik itu persis kalau orang tua lagi ngomong sama kita kan isinya cuma obat. Gitu. Ngomong apa obat ini, obat ini, obat ini, obat ini gitu. Bolak-balik ngomong, bolak-balik hal yang sama. Makin kita tua, makin kita ngomongnya sama terus kan saudara. Itu diulang-ulang-ulang, itulah sebabnya saudara, anak-anak saudara kalau sudah dengar saudara ngomong, saudara mereka menjauh karena yang diomongin terus sama. Terus sama. Itu bikin kita muak, kita sendiri muak loh sama doa kita. Apalagi didengar sama Tuhan. Enggak, kita itu enggak ngerti bagaimana berdoa. Doa itu saudara bisa doa terserah, mau doa halus, mau doa keras, terserah. Yang paling penting itu adalah mesti genuine, real. Kedua mesti benar, dan yang ketiga mesti didengar oleh Tuhan dan dijawab. Kalau itu tidak ada, mau buat apa berdoa? Saudara, doa yang didengar, doa yang dijawab, itu di dalam Alkitab ada prinsip-prinsipnya. Itu tidak sembarangan kita bicara. Nah saudara, sekarang saya akan kasih tahu pada saudara apa yang Alkitab itu nyatakan. Orang Puritan mengatakan begini, apa yang tidak tahu? Ya, apanya yang tidak tahu? Maka yang tidak tahu itu adalah karena setiap kali kita berdoa, kalau mau doa kita itu dijawab sama Tuhan, saudara dan saya harus memiliki satu kerangka hati. Kerangka hati itu adalah kerangka hati yang remuk. Broken. Saudara, kita tidak suka jadi orang yang remuk. Brokenness, kita tidak suka itu. Tapi apakah saudara sadar semua di dalam Alkitab itu dilatih untuk memiliki state of heart. Memiliki kondisi hati yang remuk. Saudara lihat aja, saudara berdasarkan apa yang saudara miliki. Saudara lihat satu prinsip daripada Alkitab. Kalau saudara berdoa seturut dengan firman. Dan kemudian itu doa itu kemudian membawa, dan Roh Kudus membawa kita memiliki hati yang remuk. Saudara akan lihat jawaban Tuhan sebentar lagi datang. Itu betul. Itu betul. Saudara, itulah sebabnya saudara dan saya itu dikondisikan hidup oleh Tuhan kadang berada dalam masalah. Begitu saudara punya masalah, saudara mau tidak mau remuk di hadapan Tuhan. Saudara pikir, aduh masalah datang, kok Tuhan jahat? Sebaliknya, kalau tidak ada masalah itu saudara tidak bisa punya hati yang remuk. Saudara, remuk hati, brokenness itu selalu adalah tanda kalau itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu kesucian dinyatakan saudara dan saya mau tidak mau itu berlutut, minta tolong. Belajar terus menerus meratap, belajar tekun. Di situ perlahan-lahan saudara akan lihat dari kegelapan itu terang itu mulai muncul. Saudara, ini tidak mungkin saudara dan saya itu bentuk sendiri. Ayo sekarang saudara, mari kita punya hati yang remuk. Saudara, semua afeksi kudus di dalam Alkitab itu semua bentukan daripada Roh Kudus. Salah satu daripada khotbah yang sulit di dalam Alkitab itu adalah misalnya seperti ini. Adalah orang yang remuk hati. Mari kita melihat Matius, yuk Matius. Matius pasal, misalnya saja, Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius pasal 5 ayat 3 dan 4. Saudara, pagi ini misalnya saya tanya, ayo saudara, mari kita memiliki hati yang miskin di hadapan Allah. Mari saudara kita memiliki hati yang berduka cita. Saya bisa ngomong berkali-kali berduka cita itu apa, miskin itu apa. Tapi tetap saudara tidak terbentuk suatu hati yang miskin dan berduka cita. Saudara kalimat ini untuk bisa menjadi pengalaman itu mesti Roh Kudus kerja.
Saudara, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26 adalah kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tidak tahu. Terus kalau gitu bagaimana? Maka berdoa, karena berdoa itu dibuat saudara dan saya dibuat oleh Allah itu mengerti bagaimana Roh Kudus itu mengajar kita. Saudara dan saya dengan adanya Roh Kudus, kemudian kita akan berdoa, ingat firman. Dan kemudian itu kita mendoakan firman itu supaya jadi dalam hidup kita. Orang-orang Puritan itu mengatakan doa adalah mengembalikan kalimat-kalimat dari Allah kepada Allah. Itulah sebabnya kalau kita bicara mengenai berdoa, tidak mungkin bisa lepas daripada pentingnya baca Alkitab. Saudara dan saya harus membaca Alkitab untuk kita bisa berdoa. Saudara kalau tidak membaca Alkitab, saudara pasti tidak mungkin bisa berdoa. Karena berdoa itu adalah mengembalikan kalimat-kalimat Allah kepada Allah. Dan untuk kita boleh mengingat daripada Alkitab itu perlu Roh Kudus. Untuk kita bisa memiliki hati yang remuk itu perlu Roh Kudus. Perhatikan dua hal ini. Satu, iluminasi itu Roh Kudus. Kedua, menghancurkan hati itu Roh Kudus. Saudara, doa melatih kita bergantung kepada Roh Kudus. Terakhir, keempat. Doa adalah posisi tempur. Doa adalah posisi berperang. Saudara, tadi yang kita itu baca adalah bicara mengenai Yesus itu dicobai di Taman Getsemani. Dan ketika Yesus itu dicobai di Taman Getsemani, maka saudara tahu bahwa sebentar lagi musuh Yesus itu akan datang. Dan ketika musuh Yesus itu akan datang, seluruhnya ada dalam pikiran Yesus. Dan kemudian Yesus membawa muridnya itu untuk menghadapi musuh itu dengan berdoa, dengan berlutut. Yesus sendiri mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saudara bisa melihat apa hasil dari Getsemani. Getsemani adalah tempat daripada pencobaan itu datang. Dan pencobaan itu bukan kepada Yesus saja, pencobaan itu adalah kepada para murid. Dan Yesus itu mengajar para murid satu hal, berdoa. Karena setan itu, karena musuh itu, karena dunia itu akan mengepung kita. Dunia itu akan berusaha menangkap kita. Dunia itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan di dalam Getsemani itu Yesus mengajar bagaimana gereja itu memiliki senjata utamanya. Yaitu dengan berdoa. Dengan menyerahkan seluruhnya kepada kehendak Allah itu jadi. Saudara, di Getsemani itu maka pencobaan datang kepada Yesus, pencobaan datang kepada murid-muridnya, tetapi Yesus berhasil keluar daripada pencobaan itu. Yesus tidak jatuh dalam pencobaan itu, tapi murid-muridnya seluruhnya jatuh. Kuncinya adalah di dalam poin ini. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Murid-murid tidur. Murid-murid kita tertidur. Kita tidak sanggup. Tetapi Yesus mengajar kepada kita. Kalau engkau mau melawan daripada musuh. Maka engkau harus berdoa. Berdoa. Saudara, banyak daripada kita pelayanannya berhasil. Oh KKR regional ke sini, ke sana. Khotbah sini, khotbah sana. Oh pelayanan ini, pelayanan itu. Oh membangun gereja ini, panitia pembangunan. Oh berhasil semuanya. Orang bisa tepuk tangan. Tetapi engkau gagal di dalam dosa-dosamu. Banyak seperti pahlawan. Ya, menang perang. Pulang bersinah. Saudara, setan cuma senyum aja sama kita. Kamu boleh dikasih aplaus sama semua orang. Orang tidak ada yang tahu, tapi kamu sudah ada dalam tanganku. Saudara, menang. Dia jenderal, menang, tapi pulang bersinah.
pulang melakukan dosa. Nah saudara, hal-hal seperti ini sering terjadi kepada kita hamba-hamba Tuhan dan kepada kita pengurus dan kepada kita anak-anak Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, maka berdoa. Saudara, kalau saudara membaca daripada Alkitab, saudara, poin ini itu begitu banyak. Saya bisa cerita panjang lebar dari pagi sampai sore karena ini adalah poin yang mendominasi daripada Alkitab kita. Saudara, suatu hari Musa memimpin daripada 2 juta orang, ada yang mengatakan 2 juta, 2,5 juta, ada yang mengatakan 800.000 saudara. Tapi pasti begitu banyak orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka itu keluar dari tanah Mesir, lalu terus kemudian tiba-tiba mereka di tempat yang disebut sebagai tempat Rafidim. Itu mereka diserang oleh suku Amalek. Suku Amalek sudah ada di depan, mau menyerang mereka. Dan di tengah-tengah seperti itu, Musa itu seorang pemimpin perang. Saudara perhatikan, dia pemimpin perang, dia jenderal perang. Tapi dia mengerti daripada prinsip kemenangan peperangan itu apa. Dia bicara kepada Yosua, Yosua, kamu cari orang-orang yang bisa berperang. Karena sebagian besar ada orang perempuan, anak kecil, nenek-nenek semuanya. Kamu sekarang cari orang-orang yang bisa berperang. Sekarang kamu perang. Gitu. Terus kemudian Yosua bawa orang-orang gagah berani. Kemudian berperang. Ketika berperang, Yosua lihat, loh kok Musa kok enggak ikut perang. Dia malah naik ke atas. Dia naik ke atas ke bukit. Dia tersembunyi di sana. Wah, melarikan diri. Ngapain ini pemimpin melarikan diri? Tidak. Musa di sana kemudian itu menghadap ke langit. Matanya itu memandang ke surga yang tidak kelihatan. Dia mengangkat tangannya. Dia berdoa minta kemenangan. Saudara, unik di dalam Alkitab. Kalau Musa itu capek, tangannya turun. Maka kemudian dia lihat ke bawah. Yosua itu kalah. Kalau Musa itu tangannya ke atas, maka Yosua itu kemudian menang. Maka Harun sama Hur itu kemudian menopang tangannya untuk terus seperti ini. Itu bukan jimat ya saudara ya. Oh nanti kalau dikasih ke sini salibnya itu menang. Nanti kalau salibnya jatuh, waduh berarti ya saya kalah. Itu bukan jimat. Itu adalah mengajar kita. Ini adalah peperangan pertama. Peperangan pertama ketika Israel keluar dari Mesir. Ya, pertama kali perang ya ini. Perang dengan tangan sendiri. Sebelumnya dia perang dikejar-kejar oleh Firaun. Itu 100% pekerjaan Tuhan. Mereka tidak angkat senjata. Ini angkat senjata pertama kali. Sudah 450 tahun, 400 tahun lebih itu dijajah. Bagaimana sih bisa dia itu menang? Tidak punya kekuatan. Tetapi Musa itu tahu. Itu kuncinya itu adalah belas kasihan Tuhan. Maka saudara perhatikan baik-baik. Kemenangan daripada Israel itu tergantung dari satu hal. Apakah kita secara totalitas Musa itu minta pertolongan Tuhan sampai akhir. Saudara, orang yang memegang tangan Tuhan sampai akhir dia tidak mungkin kalah. Saudara temukan itu di dalam kitab daripada Kejadian itu. Saudara temukan dalam kitab Keluaran itu. Saudara temukan juga di dalam kitab daripada Injil itu. Yesus Kristus itu memegang tangan Allah di tempat Getsemani dan dia tidak kalah sama sekali. Saudara, yang namanya doa itu adalah posisi tempur. Namanya doa itu membuat kita itu menang. Saudara, saya akan bawa saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat yang ke-23. Saudara, ini adalah peperangan rohani. Saudara lihat. Ini adalah jemaat mula-mula yang kecil. Tapi mereka harus berhadapan dengan perwira, dengan kerajaan pada waktu itu.
yang besar. Baik itu kerajaan Roma maupun itu kerajaan Yahudi. Baik itu adalah agama-agama pemimpin agama Yahudi. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu. Ya, jadi mereka sebelumnya apa? Sebelumnya mereka ditantang. Sebelumnya mereka diancam. Ya, kamu kalau memberitakan Injil, kami akan masukkan kamu ke dalam penjara. Kami akan aniaya kamu. Sesudah mereka dilepas, lalu kemudian mereka cerita kepada kelompok gereja waktu itu. Ketika mereka cerita, terus kemudian saudara lihat apa yang dilakukan sama gereja. Ketakutan, baikin, kasih uang supaya diem. Saudara tidak, mereka berdoa. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ini persekutuan doa, saudara. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dengan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa, suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Sekarang ayat 29 bersama-sama. 2, 3. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara perhatikan, dia berkata, Tuhan lihat mereka mengancam kami. Ini persekutuan doa ya. Ini persekutuan doa, ini bukan doa pribadi. Ini persekutuan doa, saudara datanglah ke persekutuan doa. Persekutuan doa itu menjadi senternya daripada gerakan, daripada gereja itu. Nah, saudara, lalu lihat Tuhan, mereka mengancam kami. Sekarang mereka doa. Karena mereka berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus membawa mereka mengucapkan kalimat ini. Sekarang berani berikan kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan Injil. Aneh ya? Tuhan tolong butakan mata daripada Herodes. Tuhan tolong lepaskan kami daripada hal itu. Enggak. Tuhan berikan kepada kami semua keberanian. Nah setelah itu ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terus saudara, saya tidak lagi bicara berkenaan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah satu hal lagi yang kita semua harapkan dan kita nanti kapan-kapan bicara ini kalau Tuhan kehendaki. Tetapi saudara perhatikan, ini adalah doa. Doa itu posisi tempur. Setan gemetar ketika melihat seorang anak Tuhan yang paling lemah sekalipun berlutut berdoa. Setan gemetar ketika melihat seorang anak Tuhan yang paling lemah pun berlutut berdoa. Saya tidak tahu kapan saudara terakhir berlutut di hadapan Tuhan. Baik itu sendirian di dalam kamarmu maupun secara komunitas di dalam gereja. Tetapi inilah yang Yesus itu ajarkan. Yesus membawa mata kita kepada Getsemani. Dan unik sekali. Dia memang membawa murid-muridnya ke Getsemani sebelum dia itu bertemu dengan para musuhnya. Yesus mau untuk membuat para muridnya itu menyadari bahwa kekuatan dia ke depan, nanti setelah itu dia ketemu Hanas, Kayafas, Pilatus, Masa. Setelah itu dia ditampar, dimahkotai duri dan dipaku di atas kayu salib. Itu semuanya adalah kekuatan yang muncul dari doa di dalam Getsemani.
Saudara, doa adalah latihan tempur. Doa adalah posisi tempur. Saudara, posisi perang. Yesus mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga saja 1 jam saja dengan aku. Saya akan akhiri, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya membayangkan apa yang terjadi di Getsemani. Ini membuat hati saya itu remuk. Dan saya menyadari ini adalah satu peperangan yang paling dahsyat. Lebih dahsyat sebenarnya dari salib. Salib adalah hasil daripada keputusan kehendak di dalam Getsemani. Salib adalah hasil daripada apa yang terjadi di dalam Getsemani. Dan dalam Getsemani itu Yesus menyerahkan seluruh hidupnya di dalam pusat daripada tangan Allah Bapa untuk seluruh kehendaknya jadi. Dan dia itu berlutut di hadapan Allah Bapa, menyerahkan seluruhnya, dan disitulah senjata kemenangan kita untuk bertumpur melawan daripada kuasa kegelapan. Kemudian pikiran saya itu teringat akan apa yang terjadi ketika peperangan itu ada. Saudara, kalau saudara melihat daripada peperangan, 2 pasukan itu berhadapan-hadapan. Dan ada pasukan yang di sini, saudara, dan ada kubunya dan siap dengan senjatanya. Dan kemudian pasukan musuh itu mendekat dengan kudanya. Dan mereka itu ribuan orang datang. Dan ketika mereka ribuan datang, maka kapten jenderal daripada pasukan tempur ini akan mengatakan ready. Maka dia akan siapkan set, kemudian akan tarik pelatuknya. Dan pada posisi tempur, fire, lalu kemudian tembak. Dan satu persatu itu kemudian mati dari pasukan tersebut. Itu adalah undangan untuk melawan, undangan untuk berperang, undangan untuk tempur. Tetapi di Getsemani itu Yesus mengatakan hal yang sama, tetapi ini menjadi inti dari sesuatu peperangan kemenangan daripada anak-anak Tuhan. Yesus akan mengatakan kepada para muridnya, Yohanes, Yakobus, Petrus, pada posisimu masing-masing. Dan kemudian dia mengatakan, ready, set, fire. Dan kemudian berlutut. Ketika dia berlutut dan menyerahkan seluruhnya itu, dia memenangkan seluruh peperangan. Kenapa engkau kalah? Kenapa kita kalah? Kenapa kita selalu kalah? Karena engkau dan saya tidak mau belajar berdoa. Engkau dan saya tidak mau mengandalkan kuasa dari Allah. Engkau dan saya tidak mau meminta berkat Allah dan tidak meninggalkan Dia sampai Dia memberikan kemenangan kepada kita. Biarlah pada pagi hari ini saya kembali membawa saudara untuk mengerti satu hal. Doa itu adalah sesuatu hal yang paling penting, denyut jantung di dalam kehidupan saudara, saya, dan gereja ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta belas kasihan daripada Tuhan. Tolonglah kami, ajar kami untuk berdoa. Ajar gereja ini untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Ajar gereja ini untuk terus bertumbuh mengenal Engkau. Ajar kami semua untuk kami memiliki intimasi yang dekat dengan Engkau. Bangkitkan kembali kepada kami satu hati yang mencari wajah-Mu. Bangkitkan orang-orang yang hatinya mau mengejar Engkau, mencari wajah-Mu dan mencari kekuatan-Mu selalu. Tuhan, bangkitkan gereja di tempat ini. Berkati pendeta Dawis, berkati pendeta Marvin, berkati untuk seluruh jemaatnya. Tuhan, satukan hati mereka untuk boleh bergerak, bertempur bersama-sama sebagai satu pasukan-Mu untuk berdoa. Kami minta kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa minta belas kasihan Tuhan membangkitkan kami berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.